warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu 'aidzan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'aidzan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah memperjumpakan kita kembali dalam rangka mengaji dan mengkaji kitabullah wa sunnati rasul. Fa insyaallah sebenarnya hari ini kita membahas sahih muttafaqun alaih, ya, yang kita ambil di dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, ya. Akan tetapi sejak kita masuk jejaring sosial YouTube di Embun Kebut Ngaji Meniti Taubat, maka ada beberapa pertanyaan yang dari kawan-kawan kita yang lewat SMS, ya. Mungkin ada nanti yang akan lewat email. Silakan Anda baca dari yang pertanyaan Ibu Haja Nok, ya. Silakan. Dari nomor 1, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Hajanok dari Perum Telekom BSD Tangerang, tanggal 14 bulan 2 tahun 2014. Pertanyaannya, mengapa tiap-tiap dimulai sebuah acara, apakah itu acara pengajian, hitanan, kita diajak bersama-sama membaca basmalah? Yang pertama, bagaimana hukumnya? Demikian pula penutupannya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, insyaallah dengan memohon pertolongan Allah kami akan bercoba untuk menjawabnya sesuai sunnah.
Wafillah rahimakumullah, tentang perintah membaca bismillah itu ada ya dalam surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu. Tetapi perlu diketahui kemudian di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari 2 jalur, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Kullu amrin, setiap urusan, di tiap-tiap urusan, dzibalin la yubda'u fihi, yang tidak dibacakan bismillah, ya, tidak dibacakannya bismillahirrahmanirrahim, yaitu bismillahirrahmanirrahim, wa huwa aqta'u, maka dia akan terputus. Ya, nah itu hadis riwayat Ibnu Hibban. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yuftatahu bi dzikrillahi fahuwa abtaru au aqta'u. Ya, artinya sama. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, yaitu bismillah, maka ia abtaru au aqta'u, terputus. Sama artinya ya, abtar dan ya. Di dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bidzikrillahi fahuwa aqta'u. Ya, sama artinya. Di dalam hadis Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah secara marfu', kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bidzikrillahi fahuwa aqta'u. Tadi fahuwa abtaru wa aqta'u. Sekarang fahuwa aqta'u. Ya, terputus. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus. Akan tetapi, ia adalah sebuah kesalahan manakala adalah orang diajak membaca bismillah secara bersama-sama. Itu tidak ada. Cukuplah mari kita mulai kajian ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya. Tetapi tidak semuanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Tidak semuanya, hanya yang sesuai saja. Misalkan contoh ini, untuk hal-hal yang haram, mencari rezeki yang haram, mau nipu orang, bismillah. Tidak perlu. Bisa syaitannya wa bismillah. Ya, tidak perlu. Yang kesalahan adalah banyaknya pengajian yang diucapkan, mari kita membaca bersama-sama. Nah, itu tidak boleh. Ya, cukuplah bismillah itu dibacakan salah satu saja, orang yang membuka atau para ustadznya yang mau ceramah atau yang mau memberikan kajian. Selesai, cukup. Bismillah. Untuk alhamdulillah demikian pula. Ya, mau berwudu kan bismillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin juga begitu sama. Habis makan, ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya. Itu ada alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi setelah sholat, dalilnya ini dhaifut jiddan. Ya.
Karena nanti alhamdulillah selepas sholat itu nanti dianggap bahwa sholat itu sebagai beban, gitu ya, sebagai beban, maka tidak diperkenankan. Mari membaca hamdalah bersama-sama juga tidak boleh. Ya cukup, mari kita membaca hamdalah, selesai, ya, tidak usah alhamdulillah bersama-sama seperti kur begitu, tidak boleh, ya. Ada hadisnya nggak, apa yang habis sholat tidak boleh membaca alhamdulillah? Bukan tidak boleh, ada hadis yang menerangkan sebab sholat itu membaca alhamdulillah, tetapi derajat hadis itu dhaifun jiddan, gitu ya, dhaifun jiddan, ya. Maka karena tidak sahih sesuai dengan kitab yang kita pelajari muttafaqun alaih di dalam muqaddimah hadis Muslim, maka kita tidak boleh merawikan, menyampaikan hadis dari perawi yang dhaif, yang lemah, ya. Nah itu, inilah kebanyakan. Jadi yang dibaca ba'da sholat itu hanya dua, yaitu pertama istighfar, ya, lalu kemudian dalil lagi di dalam Bukhari takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian baru istighfar. Ya, Lain dari itu tidak ada. lain dari itu tidak ada. Alhamdulillah masuk kelompok yang dhaifun jiddan. Ya, nanti kita insya Allah kita bahas nanti kalau kita membuka fikih, ya, Pak, insya Allah. Yang kedua, Fadal. Dari Bapak Sayhu, Metro Lampung. Dari Bapak Sayhu, Metro Lampung. Mengapa ya tiap-tiap pembukaan ceramah Bapak dan orang-orang dari kelompok berjenggot selalu baca yang seperti Bapak baca? Apakah tidak ada yang lain? Atau Bapak cuma hafal itu saja sebagai pembukaan ceramah? Jadi berkesan menonton atau statis. Makasih. Alhamdulillah. Ya. Perlu diketahui pada pembukaan yang kita baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan seterusnya itu, ya, itu yang disebut dengan khutbah hajat. Ya, khutbah di dalam segala hajat. Ya, khutbah di dalam segala hajat. Hadis Muslim nomor hadisnya 867. Ini dari 6 sahabat. Dirawikan oleh dari 6 sahabat. Di antaranya dari Ibnu Mas'ud. Yang kami baca biasanya itu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tetapi sama dari 6. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengenali, membaca seperti ini di tiap-tiap mereka khutbah. Apa khutbah nikah, ya, apapun, ya, makanya bahkan, ya, di tiap kali kajian Rasulullah membaca doa pembukaan ini. Rawahul Ahmad, tadi Muslim, ya. Anda kalau di dalam Bulughul Maram silahkan membuka tentang sholat Jumat, bab sholat Jumat, khutbah Jumat, nanti akan ada, ya. Kemudian di dalam Imam Ahmad juz 1 nomor hadisnya 392 dan 393. Di juz 3 nomor hadisnya 319 dan 371. Abu Dawud nomor hadisnya 2118. An-Nasai nomor hadisnya 1578. Di juz 3 nomor hadisnya 104 dan 105. At-Tirmidzi nomor hadisnya 1105. Ibnu Majah nomor hadisnya 1892. Al-Hakim di juz 2 nomor hadisnya 182 183. At-Tayalisi nomor hadisnya 336. Dari Abu Ya'la, hadis riwayat Abu Ya'la 5211. Ad-Darimi juz 2 nomor hadisnya 142.
Al-Baihaqi juz 3 nomor hadisnya 214. Di dalam juz 7 nomor hadisnya 146. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengungkapkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor hadisnya 4841. Imam Ahmad di juz 2 nomor hadisnya 302 dan 343. Ibnu Hibban nomor hadisnya di 1994. Di dalam silsilah al-hadis as-sahihah karya Muhammad Nasiruddin al-Albani nomor hadisnya 169. Di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juz 18 ya, halamannya 287. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu khutbatin, ya, di setiap khutbah laisa fiha tasyahhud, yang tidak dimulai dengan tasyahud. Muhammad Nasiruddin al-Albani di dalam kitabnya silsilah al-hadis as-sahihah tersebut mengungkapkan yang disebut tasyahud itu tadi. Yang dimaksud akan hadis ini adalah bacaan khutbah itu tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billah. Ya. Fahiya kal yadil jazma. Ya. Maka khutbah seperti itu ibarat tangan yang berpenyakit lepra atau kusta. Bukan kita tidak bisa seperti innal hamdalillah, alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tetapi kenapa kita tidak gunakan? Karena Rasulullah dimulainya itu. Maka sebaiknya kalau seandainya kita membaca yang hadana li hadza ya, atau yang lainnya daripada yang ini, maka dibaca pada khutbah kedua saja. Karena Rasulullah menyatakan ini yang paling kuat. Ya, Fadal. Satu lagi Pak Ustadz, mungkin Ya. sini saya tahu nih bahasanya. Pertama itu tadi, kedua mungkin ada yang baru suka baca tentang bid'ah itu. Bukan suka apa? Amma ba'du. Ya, terus ada itu ini kayaknya. Ada hadisnya tentang amma ba'du fa inna asdaqil hadis. Ya. Itu ada di dalam Muslim. Nomor hadisnya 867 tadi. Ada pula di tempat yang lain. Ya. Di tempat yang lain. Yaitu An-Nasai. Ya, An-Nasai nomor hadisnya 1487. An-Nasai. Al-Baihaqi menambahkan wa kullu dhalalatin finnar. Itu tambahan dari Al-Baihaqi, nomor hadisnya di dalam juz 7 nomor hadisnya 146. Jadi Rasulullah selalu baca itu. Selalu baca ini. Selalu baca ini. Ya, selalu baca ini. Jadi Rasulullah mengingatkan tentang bid'ah itu sangat-sangat saklek sekali. Ya, sangat-sangat. Kemudian silahkan yang ketiga, Fadal. Dari Haja Enci di Bogor, dari Haja Enci di Pagar Alam. Apa benar kalau kita baca salawat Nabi Muhammad SAW tidak boleh yang dikarang-karang para ulama-ulama yang sudah pintar-pintar itu, kurang beragam rasanya? Iya, ya. Ulama yang pintar-pintar boleh Ya. dikarang-karang. Ada dua pendapat. Bukan kesimpulan loh ya. Sekali lagi ada dua pendapat. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh terbagi menjadi dua. Yang boleh, ya. Yang boleh ini terbagi menjadi dua, yaitu bolehnya secara bebas mutlak, boleh, ya. Yang kedua bersyarat. Syaratnya bagaimana? Syaratnya itu tidak boleh ketika membaca sholawat itu kita meminta permohonan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang memperkenankan
tetapi bersyarat. Ya. Yang tidak memperkenankan adalah semuanya harus sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Sesuai dengan hadis. Sesuai dengan hadis. Ya, itu. Yang tidak boleh diantaranya adalah ketika membaca apapun, membaca sholawat mujiat. Badar. Ya, sholawat tafrijiyah atau nariyah. Kenapa? Karena di dalamnya itu mengandung syirik. Ya, meminta ya lewat Rasulullah SAW. Yang tadi mengatakan membolehkan tetapi dengan bersyarat. Yang seperti itu tidak boleh menurut mereka. Ya, nah itu. Kalimatnya yang mana yang minta syirik, yang syirik dalam syariat tadi? Bagus. Ya. Saya bacakan. Soalnya susah ya. Mari kita lihat. Betul. Ya. Ada kawan kita mengatakan syiriknya lewat mana? Kan gitu ya? Supaya enggak asal saja kan gitu ya? Saya tadi nggak tahu artinya. 41. Ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Ya. Ala sayyidina Muhammadinil ladzi. Ada kata-kata tanhallu bihil uqad. Tanhallu yang dengannya segala ikatan itu terlepas. Artinya segala kesulitan itu akan terselesaikan bukan dengan Allah tetapi oleh Rasulullah SAW. Itu yang menyebabkan kalimat seperti itu yang tidak boleh. Bersyarat, Itu bersyarat. Ya, itu yang bersyarat. Kemudian ada lagi, ya. Watan fariju bihil qurab wa tunalu bihir rahaib, dan seterusnya. Itulah banyak-banyak yang meminta. Ya. Segala kesedihan akan lenyap karenanya. Jadi bukan karena pertolongan, rahmat dan karunia Allah. Ya. Akan tetapi berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tidak boleh. Ya, ini melanggar Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Nanti sepertinya orang-orang Nasrani yang meminta-minta kepada Isa sebagai Tuhan. Ya, sama. Selawat yang benar adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat kemudian yang benar tadi, ya. Kenapa? Selawat yang benar itu kalau menurut yang paling selamat kalau kita memilih sebaiknya yang selamat saja. Walaupun kami tidak menyalahkan ya mereka yang berselawat selain yang ada di dalam al-hadis, tetapi yang tidak mengandung permohonan kepada Rasulullah. Tapi tidak menyalahkan. Akan tetapi untuk lebih selamatnya kita memilih yang sesuai dari yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Humaid As-Sa'idi berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah. Ini muttafaqun alaih. Nanti kita bahas dalam sahih muttafaqun alaih. Di dalam Bukhari Ahadisul Anbiya nomor hadisnya 3118. Di dalam Muslim kitab salat nomor hadisnya 615. Ibnu Majah Iqamatus Shalah nomor hadisnya 895. Imam Ahmad di dalam Baqi Musnad Al-Ansar nomor hadisnya 22.494. Imam Malik di dalam kitab An-Nida nomor hadisnya 357. Abu Humaid As-Sa'idi berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana? Loh, betul ya? Bagaimana kita membaca sholawat untuk engkau? Bertanya mereka. Padahal para sahabat lu ya bertanya, bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "Qul Allahumma salli ala Muhammad Wa ala. ya wa azwajihi wa dzurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Di riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ada tambahan fil alamin banyak ya. Tapi rata-rata kalau kita tilik adalah dari Ibrahimiyah. Itu selawat. Ini boleh pertanyaan Ustaz. Ayo fadal. Tentang selawat. Kalau kita berselawat kan seperti tadi ya, selawatnya seperti itu. Nah di surat Al-Hajj ayat 56 kan Allah berselawat juga. Iya. Nah kalau Allah berselawat kepada Nabi itu maksudnya apa itu? Allah berselawat kepada Nabi bagaimana? Ya, apakah Allah kemudian? Ya seperti itu. Tetapi Allah itu menyanjung beliau.